Viral, media Inggris Football Insider 247 tiba-tiba merilis laporan eksklusif yang menyebut bahwa asisten pelatih Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst, masuk kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Sebuah kabar yang langsung bikin heboh pecinta sepak bola tanah air. Apakah Van Bronckhorst benar-benar berpeluang menukangi Garuda? Apa alasan Indonesia melirik sosok besar ini? Dan seberapa akurat rumor yang sedang memanas ini? Yuk kita bahas lengkap, mendalam, dan tuntas. Pastikan nonton sampai akhir. Mantap! SEA Games 2025 makin dekat, tensi mulai memanas. Penyerang muda Vietnam Bui Viao baru saja memancing perhatian setelah menyebut timnas U22 Indonesia dan Thailand sebagai dua pesaing terberat dalam perebutan medali emas cabang sepak bola putra. Kenapa ia menilai Indonesia dan Thailand sebagai ancaman terbesar? Dan bagaimana kondisi Vietnam jelang turnamen itu? Yuk kita bahas tuntas. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Viral, media Inggris Football Insider 247 tiba-tiba merilis laporan eksklusif yang menyebut bahwa asisten pelatih Liverpool, Giovanni Van Bronckhorst, masuk kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia. Sebuah kabar yang langsung bikin heboh pecinta sepak bola tanah air. Apakah Van Bronckhorst benar-benar berpeluang menukangi Garuda? Apa alasan Indonesia melirik sosok besar ini? Dan seberapa akurat rumor yang sedang memanas ini? Yuk kita bahas lengkap, mendalam, dan tuntas. Pastikan nonton sampai akhir. Kabar ini muncul pada Senin 24 November 2025. Football Insider 247 mempublikasikan laporan berjudul eksklusif. Pelatih Liverpool Giovanni Van Bronckhorst jadi kandidat untuk posisi pelatih Timnas Indonesia. Dalam laporannya, mereka menyebut mendapat bocoran dari sumber internal bahwa Van Bronckhorst yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool sedang dipertimbangkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Menariknya, Football Insider bukan media sembarangan. Mereka dikenal sering membocorkan rumor transfer dan isu kepelatihan yang kadang terbukti, meski tentu saja tetap harus disaring kebenarannya. Yang jelas, kabar ini cukup kuat hingga berkembang luas di berbagai platform sepak bola internasional. Kursi pelatih Timnas Indonesia memang sudah kosong lebih dari sebulan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026, kontrak Patrick Kluivert diputus lebih cepat. Sejak itu, PSSI masih mencari sosok yang dianggap paling tepat untuk memimpin generasi baru pemain Indonesia. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora dan proyek naturalisasi berjalan lancar, Timnas butuh pelatih berpengalaman, punya rekam jejak sukses, dan bisa mengelola pemain dari berbagai latar belakang. Nama Giovanni Van Bronckhorst pun tiba-tiba muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Salah satu alasan yang membuat rumor ini bisa jadi masuk akal adalah kedekatan emosional antara Van Bronckhorst dan Indonesia. Giovanni lahir di Belanda, tapi ia punya darah Indonesia dari keluarganya, terutama dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Artinya, ada hubungan batin yang tidak dimiliki banyak pelatih Eropa lainnya. Football Insider juga menyoroti hubungan Indonesia-Belanda dalam sepak bola modern. Banyak pemain keturunan Belanda seperti Ragnar Orat Mangowen, Ivar Jenner, hingga Tom Hey yang kini memperkuat Garuda. Bagi pelatih seperti Van Bronckhorst yang besar di Belanda, bekerja dengan pemain-pemain diaspora tentu bukan hal baru. Ini salah satu faktor yang membuat rumor ini terasa lebih logis. Sebelum jadi asisten pelatih Liverpool musim ini di bawah Arne Slot, Van Bronckhorst memiliki karir kepelatihan yang cukup gemilang. Berikut beberapa pencapaian pentingnya. 1. Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2016-2017. Piala KNVB 2015 dan 2017, permainan Feyenoord pada masa itu dikenal solid, agresif, dan disiplin. 2. Guangzhou Red NC, China.
Meski singkat, ia mendapatkan pengalaman melatih di Asia, sebuah nilai plus jika menangani timnas Indonesia. 3. Rangers FC Skotlandia. Juara Piala Skotlandia 2021-2022, membawa Rangers tampil konsisten di kompetisi domestik dan Eropa. 4. Beşiktaş Turki, juara Piala Super Turki 2024, ini bukan pelatih sembarangan. Ia pernah menangkan Liga Belanda, Piala Domestik, dan trofi internasional. Profilnya sesuai tipe pelatih yang dibutuhkan Indonesia. Berpengalaman, modern, dan punya rekam jejak juara. Musim ini, Liverpool sedang berada dalam situasi sulit di Premier League. Performa yang menurun membuat posisi staf pelatih ikut diterpa tekanan. Menurut Football Insider, keadaan ini membuat peluang Van Bronckhorst menerima tawaran timnas Indonesia menjadi semakin realistis. Bagi seorang asisten pelatih, tawaran menjadi pelatih kepala tim nasional adalah langkah besar. Dan Indonesia adalah proyek menarik yang sedang berkembang. Apalagi dengan potensi pemain diaspora, kompetisi domestik yang semakin profesional, serta target besar PSSI dalam beberapa tahun ke depan. Jika Van Bronckhorst benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia, ada beberapa keuntungan besar. 1. Pengalaman kelas Eropa, pernah menangani klub top dan meraih trofi bergengsi. 2. Familiar dengan kultur sepak bola Belanda, sangat berguna bagi timnas yang kini dipenuhi pemain keturunan Belanda. 3. Ikatan emosional dengan Indonesia, ia tidak datang sebagai orang asing total, ada rasa keterikatan keluarga. 4. Bisa membawa filosofi permainan modern, pressing tinggi, build up rapi, dan transisi cepat, cocok untuk generasi baru Garuda. 5. Meningkatkan pamor timnas Indonesia di mata dunia. Pelatih dengan reputasi internasional akan meningkatkan nilai jual Indonesia di kancah Asia. Sampai saat ini, baik PSSI maupun Liverpool belum memberikan pernyataan resmi. Football Insider menyebut bahwa prosesnya baru pada tahap pertimbangan, bukan negosiasi. Artinya, rumor ini belum pasti benar, tapi tidak bisa dianggap isapan jempol. Nama Van Bronckhorst masuk radar? Sangat mungkin. Apapun kenyataannya nanti, rumor ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mulai dilirik pelatih-pelatih besar dunia. Satu hal positif bagi masa depan sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika Giovanni Van Bronckhorst menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Mantap! SEA Games 2025 makin dekat, tensi mulai memanas. Penyerang muda Vietnam Bui Vihow baru saja memancing perhatian setelah menyebut timnas U22 Indonesia dan Thailand sebagai dua pesaing terberat dalam perebutan medali emas cabang sepak bola putra. Kenapa ia menilai Indonesia dan Thailand sebagai ancaman terbesar? Dan bagaimana kondisi Vietnam jelang turnamen itu? Yuk kita bahas tuntas. Simak sampai selesai. Untuk yang belum familiar, Bui Vihow adalah penyerang muda Vietnam yang bermain untuk BKMX Binh Duong. Ia termasuk talenta yang digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Vietnam di masa depan. Tahun 2025 ini cukup spesial buat Vihow. Di usia 22 tahun, ini adalah kesempatan terakhirnya tampil di SEA Games sebelum ia terlalu tua untuk kategori U22. Namun perjalanan menuju SEA Games 2025 tidak mudah. Setelah mengalami cedera panjang selama 8 bulan, ia baru kembali bergabung dengan timnas U22 Vietnam pada akhir November ini. Usai absen panjang, Vihow akhirnya kembali ke pemusatan latihan Vietnam di Vung Tau sejak 24 November 2025. Dalam wawancara, ia menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya bisa kembali dipanggil. Saya sangat senang dan merasa terhormat dipanggil kembali ke tim U22 Vietnam setelah 8 bulan pemulihan cedera. Dia juga mengatakan bahwa pemanggilan ini sangat berarti karena ini adalah kesempatan terakhirnya bermain di SEA Games. Motivasinya pun berlipat. Ia ingin mempersembahkan medali emas untuk Vietnam pada kesempatan terakhir tersebut.
Saat tampil di Panda Cup 2025 di Tiongkok, Vihao memang belum kembali sebagai starter reguler. Ia hanya bermain pada menit-menit terakhir di 2 pertandingan Vietnam. Ini waktu yang berharga untuk memulihkan semangat kompetitif dan kekuatan fisik setelah istirahat panjang. Dalam wawancara lainnya, ia juga mengaku bahwa kondisi fisiknya baru mencapai sekitar 90%. Ia masih butuh adaptasi dan latihan intensif untuk mengejar performa puncak. Meskipun begitu, tekadnya tetap besar. Ia berusaha keras untuk mendapatkan tempat utama di skuad SEA Games ke-33. Timnas U22 Vietnam memulai pemusatan latihan sejak 24 November hingga 30 November 2025. Setelah itu, mereka akan langsung berangkat ke Thailand, tuan rumah SEA Games 2025. Pelatih Kim Sang-sik memanggil Vihao sebagai bagian dari formasi ofensif, namun persaingan internal cukup ketat. Vihao harus bersaing dengan penyerang muda lainnya yang lebih bugar. Meskipun begitu, determinasi dan pengalamannya menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak pemain lain. Dalam sebuah pernyataannya, Vihao menyebut bahwa komposisi lawan tahun ini bisa berubah dan 2 tim itu adalah Indonesia dan Thailand. Saya rasa tahun ini lawan-lawan juga akan mengalami perubahan susunan pemain. Bagi saya, setiap tim kuat, namun Indonesia dan Thailand adalah pesaing terberat. Kenapa bisa begitu? Pertama, Indonesia dalam 2 tahun terakhir mengalami perkembangan pesat. Banyak pemain muda tampil di kompetisi luar negeri serta proyek pembinaan usia muda berjalan baik. Kedua, Thailand adalah musuh klasik Vietnam di level regional. Mereka selalu punya materi pemain kuat dan pengalaman panjang di SEA Games. Kedua negara ini bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki mental bertarung yang tinggi di turnamen Asia Tenggara. Buat Indonesia sendiri, penilaian Vihao bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa Garuda Muda kini disegani di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang membuat Indonesia dianggap berbahaya oleh Vietnam. Yang pertama, regenerasi berjalan baik. Banyak pemain U22 yang sudah mencicipi level U23 dan senior. Yang kedua, kompetisi domestik lebih stabil. Liga yang berjalan teratur membantu pemain muda berkembang. Yang ketiga, kualitas individu meningkat. Pemain-pemain Indonesia kini lebih cepat, lebih kuat, dan lebih matang secara taktik. Dan yang keempat, mental bertanding naik pesat. Prestasi di level U16, U19 hingga U23 ikut membentuk mental juara. Sementara itu, Thailand tetap menjadi rival terkuat di kawasan ASEAN. Tim Gajah Perang memiliki tradisi emas yang panjang di SEA Games. Mereka sering tampil dengan skuad solid, disiplin, dan secara teknis sangat matang. Buat Vietnam, Thailand bukan hanya musuh berat, tapi juga tolok ukur. Dari pernyataan Vihao terlihat jelas bahwa persaingan tahun ini akan sangat ketat. Indonesia, Thailand, dan Vietnam diprediksi menjadi 3 besar yang bertarung sengit memperebutkan medali emas. Ketiganya punya pemain muda bertalenta, pelatih berkualitas, dan semangat tinggi. Dengan motivasi terakhirnya di SEA Games, Bui Vihao siap memberikan yang terbaik untuk Vietnam. Namun, ia mengakui jalan menuju medali emas tidak akan mudah. Indonesia dan Thailand menjadi 2 rintangan terbesar yang siap menghadang. Menurut kalian, siapa yang paling berpeluang meraih emas SEA Games 2025? Indonesia, Thailand, atau justru Vietnam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk berita sepak bola ASEAN terbaru. Kabar yang bikin dunia sepak bola geger. FIFA pusing 7 keliling hanya karena Indonesia. Yap, Indonesia yang resmi ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026 kini sedang jadi magnet baru di dunia sepak bola. Bahkan 2 negara besar Eropa, Belanda dan Prancis, sampai berebut ingin tampil di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah ceritanya, tonton hingga selesai. Suasana sepak bola Indonesia memang nggak pernah biasa-biasa saja. Kita semua tahu, kalau bicara soal fanatik, semangat, dan atmosfer stadion, Indonesia selalu jadi pembicaraan dunia. Tapi kali ini levelnya beda. Setelah FIFA resmi mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, bukan cuma Indonesia yang bersorak, tapi media-media luar negeri langsung ikut ramai. Mereka menulis hal yang sama. Indonesia punya atmosfer sepak bola terpanas di Asia. Dan itu bukan sekadar slogan, tapi pengakuan internasional.
Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah bukan terjadi begitu saja. Ada sosok penting di balik layar, Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia melakukan diplomasi intens dengan FIFA, membangun komunikasi dari awal, hingga akhirnya Indonesia dipercaya jadi lokasi penyelenggaraan. Erick bahkan menegaskan, Indonesia masih primadona. Tidak banyak negara punya supporter yang bisa mengubah stadion menjadi lautan energi. Dan ia berharap pemain Indonesia bisa tampil serius, karena ini panggung besar, panggung untuk membuktikan kualitas sepak bola tanah air. Nah, yang bikin cerita ini tambah seru adalah kemunculan dua nama besar, Belanda dan Prancis. Kedua negara itu secara resmi menunjukkan ketertarikan untuk tampil di Indonesia dalam FIFA Series. Belanda menyebut Indonesia sebagai rumah kedua bagi banyak penggemar bola mereka. Sementara Prancis melihat Indonesia sebagai tempat ideal untuk menguji mental pemain muda mereka di bawah tekanan supporter yang luar biasa. Media Eropa bahkan menulis, "The hottest football atmosphere in Asia." Bayangkan, dua negara raksasa sepak bola dunia berebut ingin merasakan atmosfer Stadion Indonesia. Gila sih. Dalam sebuah wawancara santai, Presiden FIFA sampai mengaku dilema. Ia bilang, "Saya pusing 7 keliling. Belanda dan Prancis sama-sama antusias, tapi hanya satu yang bisa dipilih." Ini bukan sekedar candaan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kedua negara itu ingin tampil dan betapa kuatnya magnet Indonesia di mata FIFA. Keputusan memang belum final karena FIFA masih menilai aspek teknis, jadwal kompetisi, kesiapan tim hingga nilai marketing masing-masing negara. Tapi satu hal jelas, FIFA tidak pernah sebingung ini hanya karena satu hal, Indonesia. Pertanyaan besar yang muncul, kenapa Indonesia begitu diincar? Jawabannya ada beberapa. Supporter Indonesia punya intensitas yang jarang ada di negara lain. Nyanyi 90 menit non-stop, itu biasa. Stadion-stadion besar selalu penuh. Bahkan pertandingan uji coba pun bisa dipadati puluhan ribu penonton. Indonesia punya fanbase digital terbesar di Asia terkait sepak bola. Konten bola apapun bisa viral dalam hitungan jam. Energi emosionalnya kuat. Di Indonesia, sepak bola bukan hiburan. Ini identitas, ini kebanggaan. Bahkan beberapa pemain Eropa pernah bilang, bermain di Indonesia rasanya seperti konser rock, bising tapi bikin semangat. Dengan hadirnya negara-negara besar, FIFA Series 2026 akan bawa banyak keuntungan. Exposure global yang luar biasa, kesempatan emas pemain Indonesia merasakan kualitas lawan kelas dunia, peningkatan ekonomi lokal dari hotel, transportasi, retail, kuliner, kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah event besar, dan tentu saja reputasi sepak bola Indonesia naik level. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan, ini ajang yang bikin mata dunia tertuju pada kita. Tapi, jadi tuan rumah tentu bukan hal mudah. Ada beberapa tantangan, memastikan stadion-stadion sepenuhnya siap, menjamin keamanan dan kenyamanan penonton, menyediakan fasilitas modern untuk tim-tim internasional, meningkatkan kualitas teknis, fisik, dan mental pemain Indonesia. Erick Thohir bilang, kalau mau dunia melihat kualitas kita, maka pemain harus serius. Kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali. Dan benar, ini momentum besar yang harus dimanfaatkan. Pertanyaan yang pasti banyak muncul, siapa yang lebih besar peluangnya tampil di Indonesia? Belanda punya hubungan sejarah yang panjang dengan Indonesia. Fans mereka banyak, dan mereka tahu pasar Indonesia sangat kuat. Prancis? Mereka adalah negara dengan skuad penuh bintang. Bayangkan, Kylian Mbappe atau pemain-pemain muda mereka datang ke Jakarta. Dunia pasti gempar. Kalau dilihat dari aspek marketing dan daya tarik global, Prancis mungkin sedikit unggul. Tapi secara kedekatan emosional dan fanbase, Belanda juga sangat kuat. FIFA tentu akan memilih yang paling menguntungkan dan paling sesuai jadwal. Di media sosial, supporter Indonesia pecah jadi 2 kubu. Ada yang bilang, ayo Belanda datang, kita gas stadionnya. Ada juga yang bilang, panggil Prancis, biar dunia lihat kita bisa sambut juara dunia. Intinya, siapapun yang datang, Indonesia siap. Apapun keputusan FIFA nanti, satu hal pasti, Indonesia sedang naik kelas. Bukan hanya sebagai negara pencinta sepak bola, tapi sebagai panggung dunia, tempat negara-negara besar ingin tampil. Dan kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru soal dunia sepak bola, terutama seputar FIFA Series 2026. Indonesia kita lagi jadi pusat perhatian dunia loh, bangga banget. Kisah haru. Cerita tentang rasa sakit, penyesalan,
dan kejujuran dari salah satu gelandang terbaik Indonesia, Tom Haye. Timnas Indonesia memang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi ada kisah yang nggak pernah kita dengar di balik layar tentang bagaimana para pemain mengalami momen paling emosional dalam karir mereka. Simak sampai selesai. Kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan hal baru buat Indonesia, tapi kali ini rasanya berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah jarak terdekat yang pernah kita capai. Performa Indonesia meningkat drastis, mental pemain terbentuk, dan dukungan supporter memuncak. Tapi harapan itu runtuh saat Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Irak. Dua pertandingan yang menghapus mimpi jutaan orang. Tom Haye bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia datang dengan niat besar. Sejak awal bergabung, ia melihat peluang nyata lolos ke Piala Dunia 2026. Ia, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes membawa ambisi yang sama. Ini waktunya Indonesia menuliskan sejarah. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk coba-coba. Mereka datang untuk berjuang demi mimpi yang belum pernah dicapai timnas Indonesia. Tom Haye mengungkapkan bahwa setelah pertandingan melawan Irak, ia benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya. Ia bilang, itu sulit. Saya pikir seperti kebanyakan emosi, terutama setelah permainan kedua. Kekalahan itu bukan sekadar hasil buruk. Bagi Tom, itu adalah momen ketika ia menyadari bahwa semua hal yang ia dan rekan-rekannya bangun sudah berakhir dalam sekejap. Dia lanjut berkata, di luar sana, kamu baru menyadari, sudah berakhir. Dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bayangkan, seseorang yang selama ini terlihat begitu tenang, begitu elegan di lapangan, ternyata menyimpan luka sedalam itu. Menurut Tom, momen paling menyakitkan bukan saat kebobolan, bukan saat kalah, tapi ketika peluit panjang dibunyikan. Karena di detik itu juga, mereka sadar, perjalanan yang panjang, kerja keras berbulan-bulan, tekanan mental dan fisik, semuanya selesai. Buku telah ditutup, kata Tom. Dan bagi seorang atlet, tidak ada yang lebih pedih daripada mengetahui bahwa perjuangan mereka tidak cukup. Tom masih ingat jelas momen pertamanya mengenakan jersey Garuda. Saat itu atmosfernya luar biasa. Semua pemain punya tekad yang sama, lolos ke Piala Dunia. Ia berkata, jika kita melihat kembali ke tempat yang dimulai, di mana saya, Ragnar dan Jay bergabung, betapa banyak pertandingan yang kita mainkan, betapa keras kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Dan semua itu berakhir hanya dalam 2 pertandingan. Perasaan itu, kata Tom, sangat aneh. Seperti mimpi yang tiba-tiba diputus sebelum mencapai puncaknya. Tom juga mengaku bahwa di pertandingan kedua, ia merasa Indonesia masih punya peluang besar. Ia bilang, kamu punya perasaan bahwa ada lebih banyak. Sulit dikatakan. Artinya, ia merasa Indonesia belum mengeluarkan segalanya. Ada sesuatu yang mengganjal, seolah ada peluang yang tidak bisa mereka maksimalkan. Tapi sepak bola kadang brutal. Satu momen menentukan segalanya. Tom menyebut performa Indonesia di kualifikasi ini sebagai sebuah keajaiban. Jika kita melihat permainan, cara kita bermain, kesempatan yang kita miliki, itu adalah sebuah keajaiban. Indonesia tampil jauh di atas ekspektasi Asia. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa Indonesia punya progres tercepat di Asia Tenggara. Tapi keajaiban itu berhenti 1 langkah sebelum sejarah. Meski sakit, Tom percaya bahwa kegagalan ini akan menjadi fondasi untuk masa depan timnas Indonesia. Pemain jadi tahu level kompetisi, pelatih jadi tahu apa yang kurang, supporter jadi tahu seberapa besar potensi timnas sebenarnya. Terkadang, sebelum mencapai puncak, sebuah tim harus dipatahkan lebih dulu, dan itulah fase yang sedang dilewati Indonesia. Walaupun gagal, ada satu hal yang tidak berubah, cinta supporter Indonesia. Tom berkali-kali memuja supporter yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka kalah, stadion tetap bergemuruh, nyanyian tetap menyala. Bagi pemain, itu bukan hal kecil. Itu kekuatan yang membuat mereka bangga mengenakan lambang Garuda. Kegagalan ini harus jadi awal, bukan akhir. Dengan pemain seperti Tom, Jay, Ragnar, plus generasi muda yang makin berkembang, Indonesia punya masa depan cerah. Target terdekat, Piala Asia berikutnya. Target jangka panjang, Piala Dunia 2030. Dengan fondasi yang kuat, bukan tidak mungkin mimpi itu akhirnya jadi kenyataan. Perjalanan belum selesai, dan Tom Haye, meski hancur, tetap membawa satu pesan. Kami berjuang dan kami akan berjuang lagi. Indonesia belum lolos ke Piala Dunia, tapi Indonesia sudah menunjukkan bahwa kita layak berada di panggung besar. Dan suatu hari nanti, luka ini mungkin akan berubah menjadi cerita kemenangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten seputar sepak bola Indonesia lainnya. Tetap dukung timnas, karena perjalanan kita belum akhir.